Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, para orang tua kami, pengurus Masjid Asy-Syakirin, juga hadir bersama kita ayah anda Pak Haji Edward. Udah lama tidak jumpa Pak ya. Sebab biasanya kalau di masjid di Fajar saya ceramah, beliau hadir juga. Ada jadwal di Nurul Huda, Rabu pertama ketemu juga kita. Rupanya penasehatnya beliau juga di masjid. Ya. Di Asy-Syakirin ini kita bertemu, mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam Rabu ini kita dipertemukan oleh Allah kembali dalam keadaan sehat walafiat. Apalagi dengan momentum masih suasana Muharram atau tahun baru Islam 1446 Hijriah. Sudah tua ya. Begitulah Rasulullah sudah meninggalkan kita sudah 14 abad lebih. Maka berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau berbicara kita dengan momentum Muharram, biasanya tidak lepas dari yang namanya hijrah. Hijrah. Karena hijrah secara bahasa itu maknanya pindah tempat. Maka kebanyakan kalau ada masjid muhajirin itu biasanya orang-orang yang pindah di situ. Banyak orang-orang transmigrasi. Itu tuh hijrah bahasa Arabnya. Berpindah. Siapa yang berpindah ini? Dulu Rasulullah, dasarnya hadis pertama yang sangat populer. Jadi semua kita saya rasa hafal hadis ini. Apa hadisnya Ustaz? Innamal a'malu binniyat. Itu hadis hijrah tuh Pak. Karena hadisnya panjang. Innamal a'malu binniyat. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Faman kana hijratuhu lid-dunya aw imra'ati yankihuha fahajara ila ma hajara ilaihi. Itulah hadis innamal a'malu binniyat. Hadis pertama di Matan Arba'in An-Nawawiyah, hadis sahih. Dan itu dasar niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu mesti ada niat. Kalau bahasa populernya nawaitu. Enggak nawaitu yang deklarasi itu Pak. Kok salah paham loh. Nawaitu apa tuh? Nasir dan Wardan. Ada deklarasi dia. Dibuatlah nawaitu. Terus yang dapat sekarang Samsuar dengan Buya Mawardi dah dapat pula dukungan. Tinggal lagi beberapa tokoh kita. Pak Abdul Wahid, SF Haryanto nampaknya belum dapat perahu. Ya. Tapi intinya mudah-mudahan Riau ini mendapatkan pimpinan yang terbaik. Nah itu doa kita. Ya, pimpinan yang betul-betul menegakkan ya akar daripada
budaya kita, akar daripada Riau itu sendiri yang identik dengan Melayu dan Islam. Itu yang perlu. Meskipun polemik sekarang kan ada pula sebagian yang menolak. Saya baca itu forum masyarakat Riau, ada yang begini dan segala macamnya. Tapi kaji kita tidak itu. Kembali kepada hadis niat tadi. Maka hijrah itu yang pertama kali itu dimulai dengan niat. Maka bahasa anak-anak muda kita sekarang menjelang tahun baru ini, rekomendasi kita apa? Rekomendasinya apa? Rencananya apa? Kebaikan apa yang akan kita perbuat? Sudah ada nawaitu kita, karena niat itu lebih dulu sampai kepada Allah daripada perbuatan. Ibnu Katsir mengatakan, ahsinun niyah fa innahu ablahu ilallah. Baguskanlah niat engkau, kata Ibnu Katsir, karena niat itu yang pertama kali sampai kepada Allah. Jadi niat itu yang sampai dulu, Pak, bukan perbuatannya. Contoh, ibu puasa besok pagi hari apa? Kamis. Apa hari besok, Pak? Hari Kamis. Kita niat malamnya, besok saya puasa sunnah Kamis. Udah dapat pahala atau belum? Lah dapat pahala tuh. Tapi yang namanya puasa sunat, kita di kantor, ada tamu datang ke kantor kita, kita nerima tamu. Tamunya tidak puasa, pas pula makan siang. Biasa kalau kantor kan ada tamu makan siang di mana? Kan itu tuh. Makan siang di mana? Kita jamu tamu tadi, dia makan. Kita makan pula. Boleh nggak kita batalkan puasa? Boleh, karena puasa sunat. Tapi pahala puasanya sampai atau tidak? Sampai. Kenapa? Ahsinun niyah fa innahu ablahu ilallah. Karena niat itu lebih dulu sampai kepada Allah. Tapi betul-betul niat yang diiringi dengan perbuatan yang bagus. Kalau begitu Ustaz, niat aja saya tidak boleh, karena Allah lebih tahu dalam hati kita. Kalau gitu aja Ustaz, besok saya niat puasa tapi sudah terbersih tidak mau puasa, tidak bisa juga. Karena Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Maka apa nawaitu Bapak Ibu menjelang tahun ini apa? Perubahan apa yang hendak kita raih? Apa yang mau kita cari? Maka sangat bijaklah hijrah ini dijadikan momentum untuk muhasabah diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Tolong perhatikan dirimu sebelum nanti Allah yang memperhatikan. Maka sibuklah kita dengan diri kita. Renungkan, pandang jiwa kita. Apa yang sudah kita perbuat? Tuba liman saghalat an aibi nafsi an uyubin nas. Sangat beruntung orang-orang yang sibuk menengok ke dalam dirinya daripada orang yang sibuk menengok orang lain. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan salah satu yang merusak hati seseorang itu apa? Istighlal bi'uyubil khalqi. Orang yang sibuk menengok kekurangan kesalahan orang lain, sementara dia tidak sibuk menengok kekurangan dan kesalahan diri sendiri. Itu rusak hati kita, Bapak Ibu. Nanti rusak hati kita. Jadi kunci hati itu bersih apa? Tengok diri kita ke dalam. Nawaitu kita apa? Niat kita apa? Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi, kata Nabi tadi, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang niatnya betul-betul hijrah karena Allah, maka akan Allah beri ganjaran hijrahnya itu betul-betul karena Allah. Ini seluruh ibadah, seluruh aspek. Saya mau nyalek karena Allah. Nyalek itu bukan haram. Contoh, ayah anda, Pak Haji Edward, mau calon wali kota karena Allah. Salah enggak? Enggak. Karena nawaitu kita itu betul-betul karena Allah. Jadi yang penting itu nawaitu dulu. Baguskan niat kita. Karena niat ini yang Allah nilai nanti. Nah, niat ini yang dinilai Allah. Mau calon RT, RW karena Allah, semuanya.
Seluruh aspek kehidupan kita, baik mahdha atau ghairu mahdha, niatnya apa? Fahijratuhu ilallah. Berkawan karena Allah, dekat dengan orang karena Allah. Jadi semuanya kita sandarkan kepada Allah. Faman kana hijratuhu ila dunya. Ini Rasul yang mengatakan, karena sebagian sahabat itu Pak hijrah bukan karena Allah. Tapi dia hijrah untuk apa? Ila dunya, untuk dunia. Ada enggak sebagian yang seperti itu? Ada yang hijrah untuk dunia. Nanti sampai di Madinah pasti banyak saya dapat bagian nanti dan ini segala macam. Terus Rasulullah mengatakan lagi kepada sahabatnya, awim ra'ati yankihuha, atau ada sebagian berniat hijrah itu untuk mendapatkan wanita cantik. Oh, kalau sampai di sana nanti pasti perempuan-perempuannya cantik. Maka Allah katakan fahajara, maka Allah berikan ganjaran hijrahnya sesuai dengan apa yang dia rencanakan dalam kehidupannya. Maka ada doa akhir tahun, ada doa awal tahun. Coba baca teks doa awal tahun itu, apa niat di dalamnya. Kita serahkan kepada Allah. Jadi ada planning kita. Mungkin duha masih jarang-jarang. Pokoknya tahun ini, ya Allah, saya komitmen untuk tidak meninggalkan duha. Itu pahalanya luar biasa. Ya, Allah berikan ganjaran dari niat yang kita berikan tadi. Oleh karena itulah titik tolak hijrah itu dimulai tahun Islam itu dari hijrah, bukan dari yang lain. Kan sejarahnya panjang itu Bapak Ibu. Zaman Rasulullah belum ada tahun. Zaman Abu Bakar belum ada tahun, kalender belum punya. Karena orang-orang Arab itu Pak disebut dengan ummi, mereka tidak kenal kalender. Jadi kebanyakan orang Arab dulu sebelum kalender ini ditetapkan oleh Umar, begitulah pintarnya Umar. Peletak sejarah kalender dalam Islam itu adalah khalifah ketiga, khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab. Dulu nggak ada. Datang banjir, Amus Said, disebut dengan tahun banjir. Rasulullah lahir tahun apa Bu? Tahun gajah. Jadi orang Arab tidak kenal kalender, dia menetapkan tahun itu sesuai dengan kejadian alam. Ketika Isra Mi'raj, meninggal istri Rasulullah, wafat paman beliau, sehingga sahabat mengenal tahun itu dengan tahun duka cita, Ammul Husni. Jadi dia sandarkan kepada tahun. Persis dengan orang-orang tua kita dulu Pak, dia tidak mengenal kalender. Atau bila lahir tuh waktu zaman Copak, bila zaman Copak tuh kan, tahunnya kita tidak tahu. Makanya buku nikah orang-orang tua saya tengok di kantor tuh Pak, perbaikan buku nikah selalu lahirnya 1149, tanggal 1 bulan 1 tahun 1940. Kok sama semua tanggal 1 bulan 1? Rupanya itu tidak punya kalender dulu. Jadi ketika administrasi diadministrasikan, dibuatlah 1 bulan 1 tahun 60, 1 bulan 1 tahun 49, begitulah tanggal lahirnya. Karena orang-orang dulu tidak kenal kalender. Jadi dia hubungkan kelahirannya itu dengan peristiwa-peristiwa. Begitulah orang Arab dulu sampai zaman Abu Bakar. Ketika zaman Umar bin Khattab, datang gubernur Mesir namanya Abu Musa al-Asy'ari. Apa kata Abu Musa? Wahai khalifah, kita terima surat. Karena Islam sudah mulai terbentuk teritorialnya ketika itu. Tapi masih kecil Pak. Kerajaan besar waktu itu ada 2. Di barat Romawi, kerajaan Romawi Katolik, kerajaan Romawi. Di timur kerajaan Persia. Jadi Islam itu ketika mulai berkembang itu diapit oleh 2 kerajaan. Romawi pusatnya di Bizantium, Konstantin. Kalau sekarang Turki. Meskipun yang barat letaknya di Roma. Persia
Itu pusatnya di Iran. Mereka menyembah api, agama Majusi waktu itu. Karena Islam ini sudah mulai bangkit, tentu ada surat menyurat. Datang surat dari Romawi, ada tanggalnya. Tahun Romawi. Itu yang disebut dengan tahun Masehi. Cuman salah sebetulnya menyebut tahun Masehi. Sekarang 2024 Masehi dikaitkan dengan Isa al-Masih. Disebut dengan tahun Masehi. Padahal Nabi Isa bukan lahir di 1 Januari. Asal kita tahu tahun Masehi itu dibuat pertama kali oleh Raja Romawi. Kalau tidak salah namanya Raja Julian. Karena Paus Vatikan meminta dibuatkan kalender. Tapi sebelum Vatikan ini sudah dibuat oleh Kaisar Julian tadi, Raja Romawi yang masih pagan. Dia bukan Nasrani, Pak, tapi masih menyembah patung. Itulah pembuat tanggal. Tanggal dimulai dari Januari, Februari, Maret sampai Desember. Jadi Januari itu bahasa Yunani, kerajaan Romawi dulu. Ketika sampai di Vatikan, ketika itu pausnya bernama Paus Gregorius. Sedikit kita bahas sejarah. Paus Gregorius. Maka ditetapkanlah oleh Paus Gregorius tadi sebuah kalender dalam Vatikan tadi. Maka disebut, lebih kenal kalender hari ini disebut dengan kalender Gregorian. Nah, itu istilahnya. Gregori berlaku di Vatikan sampai sekarang. Paus Benediktus menggantikan Paus Franciscus, ya. Sekarang Paus Benediktus. Dan ketika PBB didirikan, United Nation, Perserikatan Bangsa-Bangsa, tahun berapa berdiri itu? Setelah Perang Dunia Pertama, Liga Bangsa-Bangsa. Setelah Perang Dunia Kedua, muncul Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka bingung, kita pakai kalender apa? Karena kebanyakan yang mendirikan itu penjajah, Uni Eropa dan segala macam, maka diambillah kalender yang kita kenal sekarang dengan kalender Masehi. Apakah itu salah? Tidak. Ini kan urusan duniawi, nggak ada masalah. Cuman jangan gara-gara kalender Masehi ini kita tidak kenal dengan kalender Islam. Yang Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai Zulqa'dah. Apa buktinya yang kita lalai? Mungkin banyak kita lupa. Ya. Saya tanya nih Ibu RT kita. Ibu RT dulu lahir, hijrahnya tahun berapa, Bu RT? Lupa ya. Nikahnya tanggal berapa? Bulan apa hijrahnya? Biasa nikah hafal kan ditarik hijrahnya dulu tuh. Kalau saya 15 Sya'ban. Kalau ayah Anda? Nah, tanpa kita sadari, kita lebih mengenal tanggal lahir kita, tanggal penting-penting kita itu tanggal Masehi. Hijrahnya kita tidak tahu. Saya lahir bulan apa? Kalau saya Syawal. Ya. Ini kadang-kadang kita termasuk anak sendiri kita nggak hafal. Dia lahir di bulan apa? Oh, kebetulan namanya Ramadhani, pasti bulan Ramadan. Karena nama saja ingat kita. Tapi kalau masalah, memang administrasi kita memakai kalender miladiah Masehi. Tapi ingat, momentum Muharram kita peringati, kita kadang-kadang lupa dengan hijrah yang kita miliki pada tahun baru Islam. Kita nggak ingat kadang-kadang. Apalagi mengajarkan ke anak-anak kita. Ya, yang 12 bulan itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jadi Abu Musa tadi mengatakan dari Rum ada tanggal, dari Persia ada juga tanggal kalender Persia. Kita tidak punya kalender, wahai Khalifah. Maka Umar minta pendapat, dikumpulkan tokoh-tokoh. Pendapat kamu apa? Kata Umar. Kalau menurut saya kita mulai Nabi Muhammad lahir. Sahabat menolak. Karena Nabi Muhammad lahir
Islam belum ada. Oh, gimana kalau kita mulai kalender ini ketika Rasulullah wafat? Mulai dari situ saja. Oh, sebagian sahabat mengatakan nggak mungkin kita menangis setiap tahun nanti. Setiap 1 Muharram kita sandarkan ke wafatnya Nabi Muhammad, kita menangis sedih. Nggak usah. Maka sebagian ulama, Ali bin Abi Thalib berpendapat, bagaimana kalau tahun itu kita mulai sejak hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Maka Umar menetapkan tahun baru Hijriah dimulai dari 1 hijrah itu ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, 17 tahun. Maka ketika Umar menetapkan kalender tersebut, dimulailah 1 Muharram tahun ke-17. Karena sudah 17 tahun sejak hijrahnya Rasulullah sampai Umar diangkat menjadi khalifah. Maka Umarlah pertama kali yang meletakkan tahun baru dalam Islam, yang kita kenal dengan kalender Islam. Maka setiap surat Umar memakai itu. Setiap surat Umar memakai. Dan administrasi ini masih dipakai oleh KUA. Coba tengok buku nikah kita. Bapak ini nikah tanggal 15 April, saya pasti di bawahnya 17 Syawal. Karena setiap nikah di KUA itu kami punya kalender Hijriah. Harus dicantumkan bulan hijrahnya, tanggal berapa dia nikah. Dan kadang siap kabarnya dulu memakai bulan Hijriah, lebih mengutamakan bulan Hijriah. Tapi bersyukur Asyakirin ada kalendernya. Ini tahun berapa nih Pak Haji? Yang ini, yang baru ya. Alhamdulillah. Udah banyak sekarang kita nggak ketemu kalender Hijriah. Banyak yang tidak kita temukan hari ini. Padahal ini adalah peletak yang diletakkan oleh Khalifah pertama Islam, Umar bin Khattab, meletakkan tahun baru dalam Islam. Nah, itulah sejarahnya. Bagaimana tahun baru Islam itu terbentuk. Intinya Umar mengatakan, dengan hijrah ini, hijrahlah daripada yang batil menjadi hak, yang kurang menjadi baik, yang kurang baik menjadi baik. Maka hijrah itu secara agama itu ada 2 hijrah itu. Yang pertama hijrah makani. Hijrah makani, hijrah tempat. Kalau sekarang nggak mungkin ada lagi, karena tempat kita aman. Ada transmigrasi ya, itu baik juga, merubah nasib ya untuk kehidupan yang lebih baik. Ya berhasil. Transmigrasi termasuk berhasil. Kayak wilayah saya kerja itu, kenapa jadi kecamatan? Karena ada sekitar 5 atau 6 desa transmigrasi. Desa asli cuma 2. Jadi berkembang. Jadi sebuah kecamatan. Itu namanya hijrah. Kenapa Rasulullah melaksanakan hijrah makani? Karena tindakan suku Quraisy ketika itu, kafir Quraisy itu, tokoh-tokohnya sudah Nabi sudah tidak aman sampai puncaknya. Nabi tidak aman, makanya Nabi hijrah. Kenapa sampai puncaknya? Ammar bin Yasir masuk Islam, dibunuh. Sahabat-sahabat Nabi disiksa. Bilal bin Rabah masuk Islam, diletakkan di terik matahari, diletakkan batu di atas perutnya, diazab. Maka sampailah puncaknya menurut sejarah itu pada hari Kamis. Apa yang terjadi pada hari Kamis, Pak? Berkumpul kepala-kepala suku kabilah Quraisy. Karena suku Quraisy itu ada 14 kabilah. Kabilah itu bahasa kitanya klan. Klan itu kalau di Kampar mungkin sedikit Kampar, ada Peliak, ada Melayu, ada suku ini, itu kan namanya klan. Tapi induknya malah Melayu. Kayak ada suku Minang, ada suku Jambak, ada suku, itu kan klan.
induknya Minang. Begitu juga suku Quraisy, ada Bani Hashim, Bani Muttalib, ada lagi Bani Makhzum, banyak bani-baninya. Jadi induknya suku Quraisy, klannya ada 14. 14 ini mempunyai kepala-kepala suku, di mana mereka berkumpul di sebuah tempat yang disebut dengan Darun Nadwah. Dar, gedung. Nadwah, bahasa Nadwah itu penyaluran aspirasi, panggil. Berarti bahasa kitanya apa? Gedung DPR. Hebat orang Arab itu. Dulu saja sebelum Nabi itu sudah punya gedung dewan rakyat. Dar itu kan gedung. Nadwah itu suara-suara yang masuk. Apa aspirasi suku ini, ada kepalanya. Cuman jumlah anggota dewannya berapa banyak tadi? 14 orang. Jadi kepala suku itu ngumpul. Siapa yang mendirikan Darun Nadwah? Pendiri suku Quraisy, namanya Qusay. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Abdi Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab. Nabi Muhammad anak dari Abdullah anak dari Abdul Muttalib anak dari Abdi Manaf anak dari Qusay anak dari Kilab. Qusay ini merupakan pendiri suku Quraisy. Qusay inilah yang mengeluarkan 14 kabilah, termasuk buyut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qusay inilah yang mendirikan Darun Nadwah, rumah tempat berkumpul itu. Ketika hari Kamis berkumpul itu, kebetulan ketua dewannya bernama Umar bin Hisham. Siapa Umar bin Hisham, Pak? Umar itu ada dua. Umar sangat baik, sahabat Rasulullah, namanya Umar bin Khattab. Umar bin Hisham musuh Rasulullah, namanya Abu Jahal. Itulah ketua DPR. Abu artinya bapak, Jahal artinya Pak, jahil, bongak. Berarti bapak bongak jadi ketua dewan. Jadi ketua dewan. Apa keputusan Abu Jahal hari Kamis itu? Dikumpulkan 14 klan suku tadi. Malam nanti Muhammad kita bunuh. Lalu keputusannya Pak, malam nanti Muhammad kita bunuh. Apa alasan dibunuh? Mencaci agama nenek moyang kita. Terjadi voting. Cuman 2 suku yang tidak setuju, Bani Hashim, Bani Muttalib. Karena Bani Hashim, Bani Muttalib keturunan Rasulullah. Jadi Habib itu bukan keturunan Nabi Muhammad langsung. Nabi Muhammad tidak punya anak laki-laki. Dia punya anak perempuan, Fatimah Az-Zahra, suaminya Ali bin Abi Thalib. Inilah yang punya keturunan sampai hari ini. Keturunannya disebut dengan Habib. Habib ini keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Mereka haram menerima zakat. Kenapa mereka haram menerima zakat dalam fikih? Karena zakat daging harta. Daging harta ini berarti kotoran, tidak boleh diterima oleh keturunan zuriat Rasulullah. Habib. Tapi Habib kan perlu dipertanyakan, banyak polemik hari ini. Siapa yang sebetul Habib, siapa yang sebetul bukan Habib. Tapi zuriat Rasulullah wajib kita muliakan, karena ada hadis Rasulullah. Keturunan Rasulullah itu mulia, sampai-sampai dalam hukum fikih Islam mereka tidak boleh menerima zakat. Tidak boleh mereka menerima zakat. Jadi yang 2 ini menolak. Berarti 12 setuju, kalah. Maka yang suku yang 12 tadi bersepakat, kalau Bani Hashim dan Bani Muttalib nanti menuntut, kita 12 suku ini kompak. Jadi mereka tidak bisa macam-macam. Maka setiap kabilah wajib menyiapkan orang untuk membunuh Nabi Muhammad malam itu. Terjadi, Pak. Di mana Rasulullah tidur? Nah, itu kan kisahnya panjang itu.
Akhirnya Jibril turun, hai Muhammad, malam ini engkau berangkat. Malam ini engkau berangkat. Maka Rasulullah dalam sejarah, Ali bin Abi Thalib menggantikan beliau tidur di tempat Rasulullah, memakai selimut Rasulullah. Dikepung rumah Nabi. Dikepung, Pak. Allah berikan mukjizat. Itu yang ibu baca setiap malam itu, kalau memang rajin kita baca majlis ta'lim. Maja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Itulah ayat yang berkaitan dengan malam itu. Wa ja'alna min baini aydihim saddan. Allah jadikan di antara mereka dengan Nabi itu pembatas. Wa min khalfihim saddan. Di belakang mereka dikasih oleh Allah batas. Wa hum la yubsirun. Sehingga mereka tidak bisa menengok. Nabi itu sudah keluar rumah, orang itu tidak bisa nengok. Oleh sebagian orang dibelokkan ayat ini menjadi ilmu apa namanya, Bu? Ilmu hilang. Ilmu apa? Coba ibu praktek ke rumah nanti. Ambil dompet suami itu, baca wajah alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum. Itu ilmu tuh. Cobalah kalau tidak tertangkap habis itu. Tapi Rasulullah Allah kabarkan, tidak nampak Nabi keluar. Setelah Nabi jauh, mereka tersadar, dibuka selimut Nabi ketika mau dibunuh. Ternyata di dalam selimut itu siapa? Ali bin Abi Thalib. Tidak jadi. Marah Abu Jahal. Rencananya tidak jadi. Padahal sudah voting anggota dewan. Nah, sudah rapat, itulah mantap rencananya. Tidak jadi. Apa yang terjadi setelah itu? Diutus seorang yang panglima yang bernama Da'syur. Dikejar Nabi tadi. Sampailah Nabi bersembunyi di gua Sur. Izhuma fil ghar. Qala li sahibihi bihi la takhaf. Ketika mereka di gua, kata Allah, dia berkata, la takhaf innallaha ma'ana. Jangan engkau takut wahai sahabatku, Allah bersama kita. Padahal udah kedengaran sendal, sepatu, semua itu. Kedengaran itu di atas gua sulit. Tapi mereka nggak masuk. Kalau sompatlah masuk ke gua itu selesai. Abu Bakar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi Nabi. Akhirnya mereka pulang. Nabi sampai ke Madinah. Di Madinah itulah disebut Madinatul Munawwarah. Disinilah sinar Islam itu muncul. Nabi mobilisasi sampai di Madinah tadi, berebut orang Madinah. Diambil tali kekang kendaraan Nabi itu. Ya Rasulullah, ke rumah saya saja. Saya siapkan hidangan. Ya Rasulullah, ke rumah saya saja. Ya Rasulullah, ke rumah saya saja. Tapi Nabi mengatakan, biar kendaraan ini sendiri yang berhenti. Dia di rumah siapa dia berhenti. Maka dalam sejarah, kendaraan Rasulullah tadi berhenti di rumah anak yatim. Maka Muharram itu disebut salah satu hari raya yatim. Jadi ada hikmah yang kita ambil. Santun anak yatim di bulan Muharram. Belajar dari kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ada istilah sayang anak yatim. Muharram adalah bulan kasih sayang. Muharram bulan kasih sayang. Cuman sayang di sebagian tempat urusan Muharram ini disebut bulan berbahaya, sehingga tidak ada yang nikah, Pak, kosong. Pujak kosong nikah bulan Muharram ini. Rupa ada pendapat nikah di bulan Muharram itu tidak aman. Ada tuh, Pak. Kami sudah sosialisasikan setiap bulan tuh baik, tidak ada yang tidak baik. Masih dipakai juga. Masih dipakai. Ya.
Ini banyak juga yang seperti itu. Ada istilah menengok tadi kan. Bulan ini tidak bagus, bulan ini bagus, bulan ini tidak bagus. Ya, bulan ini baik, bulan ini tidak baik. Semua bulan itu baik, tergantung kita. Ya, kalau baik kita insya Allah baik. Ada yang nyari bulan baik, hari baik, dia menikah. Termasuk saya tengok lengkap. Itu untuk apa? Macam-macam Pak di rumah tuh. Adonan nasdibel. Itu kenapa tuh Pak? Supaya langgeng. Seminggu nikah, cerai Pak. Seminggu habis. Semua bulan itu baik. Apalagi Muharram itu momentum untuk memupuk kebaikan. Karena Muharram merupakan salah satu bulan haram. Bulan haram itu ada 4 Pak. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ada 4. Apa yang dimaksud dengan bulan haram? Bulan haram itu seluruhnya dilipatkan. Kalau ibu buat kebaikan, Allah lipatkan kebaikan tadi. Kalau kita buat dosa, dosa pun dilipat gandakan. Maka hati-hati kita. Nah sampai. Jadi mudah-mudahan ya. Maka sekali lagi saya sampaikan, hijrah itu dimulai dengan niat. Pasang nawaitu kita dengan baik. Niatkan dalam hati kita, ada planning kita yang terbaik untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah sampai ke Madinah, tidak lama setelah itu ditaklukkan kota Mekah. Tapi tidak dendam Nabi tidak dendam, tetap mencintai orang-orang yang menyakitinya. Karena waktu Aisyah sudah masuk, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ini ada terdapat kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.